Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilo Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Virtual. Nah, di Ngobrol Virtual kali ini kita akan memperbincangkan terkait ada anak muda di Kota Makassar yang menemukan aplikasi yang namanya Si Apel, aplikasi pemenangan pemilu karya pemuda Makassar. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber di studio. Yang pertama ada Kak Panji Putra Dwi Arya Arianto selaku IoT and Robotics Specialist di WhatsLab, dan juga Ahyar Muawal, Direktur WhatsLab. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Kak. Malam. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. WhatsLab sampai hari ini masih aktif? Alhamdulillah aktif. Baik. Nah, ini kita akan memperbincangkan terkait aplikasi Si Apel dan juga terkait pemilu tentunya. Siap. Nah, aplikasi ini mungkin boleh diceritakan awal mulanya ada ide untuk membuat aplikasi ini, kemudian sampai akhirnya sampai hari ini sudah jadi aplikasinya, mungkin boleh diceritakan? Siap. Oke. Kalau berangkat aplikasinya ya, pertama kali kita kepikiran dari teman-teman, ada kebetulan juga teman yang nyalek gitu ya, butuh bantuan untuk gimana sih ngehandle masa atau relawannya gitu. Nah itu semuanya kan ada model tingkatan ya, jadi mulai dari sebelum pemilu, pas pemilu jalan di di tempat kue ya, ada toko kue, melintas tiba-tiba dapat SMS tuh. Jadi ada makan ya. Beli 6 gratis 6. Nah, kayak gitu. Jadi kita coba rubah konsepnya, itu bisa dipakai untuk teman-teman yang nyalek gitu. Infoin tentang kegiatannya mereka. Gitu. Nah, di pas pemilu pun jalan butuhkan untuk monitoringnya gimana sih pada saat itu fase pemilihan, berapa persentase pemilihannya, dan di pasca pemilunya itu ada rekapan dalam bentuk quick count. Nah, yang dibentuk kita rekap itu adalah di C3-nya kayak gitu. Artinya aplikasi ini mungkin memuat berbagai informasi tentang pemilu atau seperti apa, Kak? Jadi memuat dari pra pemilunya, pemilunya dan pasca pemilunya gitu. Jadi positioningnya mulai dari dia beriklan atau memberitahukan gitu ke wilayah dapilnya, kegiatan dia gitu seperti apa, fase pemilihannya gitu ya, untuk mencatat kegiatan pada saat pemilu biar betul-betul jujur dan adil. Terus yang terakhir itu ada rekap quick count. Jadi misalkan ada perbedaan selisih suara, ada quick count atau bentuk C3 itu jadi pertanggungjawaban di dalam sistem itu direkap semua. Baik, gitu. Dan aplikasi ini mungkin sudah sejak tahun berapa ditemukan atau baru-baru pada 2023? Belum, sudah lama sih, Kak. Sudah lama. Sudah lewat setahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun lah. Gitu. Hampir 2 tahun, dan itu memang untuk mempersiapkan pemilu 2024 atau pada awalnya seperti apa? Sudah jalan untuk sekarang sih sebenarnya. Jadi kita starting prototipe-nya itu di pemilu sebelumnya. Jadi ada teman yang nyalek juga gitu, anggota DPRD gitu, yang minta tolong gitu, bisa nggak ini saya dibantu di bagian relawan saya mau nge-handle atau koordinir gitu. Nah, kita coba bikin prototipenya, jalan, alhamdulillah dari base prototype itu yang kita kembangin jadi produknya gitu. Lahirlah Si Apel tadi. Baik, nah Si Apel ini sampai saat ini kalau boleh tahu datanya sudah digunakan oleh seluruh caleg kah atau masih perlu untuk disosialisasikan lagi? Saat ini kita baru megang ada 5 caleg gitu. Yang sebelumnya itu yang jadi prototipenya itu udah menang sih. Jadi sudah ada yang menang dari based on aplikasinya kita. Jadi dia kasih keputusan yang tepat di titik mana gitu pemilihnya itu kurang, dia akan kasih treatment supaya tingkat rasio pemilihnya itu mengarah ke dia gitu. Itu udah ada yang terpilih. Kalau sekarang kita lagi handle ada kurang lebih 3 caleg gitu. Baik, yang akan bertarung nanti. Baik, nah mungkin kalau tayangan ini ditonton mungkin ada caleg yang nonton gitu ya. Mungkin dan juga dan tertarik gitu. Ini kayaknya boleh dicoba nih. Itu caranya seperti apa? Mungkin saya misalnya sebagai caleg tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Mungkin ada panduan khusus yang akan diberikan mungkin? Kita ada panduan khusus, jadi cukup akses saja website kami wasdlabs.com, kemudian cek di produk gitu ya, jadi ada link produknya, nanti di semua fitur akan ada di sana, nanti tinggal hubungin kontak, nanti akan otomatis connect ke Kak Panji gitu, jadi Kak Panji nanti akan training juga relawannya, modelnya jalan seperti apa. Istilahnya kalau orang kan bikin pelatihan kan BIMTEK, jadi semua relawannya itu udah siap gunain gimana sih input datanya pas survei, pas ngitung quick count segala macam. Jadi si calegnya tinggal bisa ngeliat rekap datanya. Oke,
baik. Dan untuk sosialisasinya Kak, mungkin ini menuju pemilu sekarang kan, apalagi sebentar lagi mau kampanyenya gitu ya kan. Pasti caleg itu mencari cara atau berbagai cara untuk bagaimana mereka mempromosikan diri istilahnya kepada masyarakat. Nah, mungkin kalau untuk memberikan sosialisasi kepada caleg dan mungkin ada yang ditarget-target juga lain-lainnya, mungkin bagaimana kiat-kiatnya sejauh ini? Nah, mau dijawab, Panji? Oke, kalau untuk apa namanya di sisi sosialisasi ya, kalau di sisi sosialisasi bisa hubungin kami, tapi kami memperhatikan norma-normanya saja gitu ya. Jadi sebelum masuk fase untuk apa namanya kampanye, kita nggak jalanin. Gitu. Fokusnya itu lebih ke arah mempersiapkan relawannya itu akan jalan, gitu. Jadi saat ini untuk jalan itu modelnya fokusnya adalah bagaimana relawannya itu akan jalan. Nanti pada saat masuk fase untuk di kampanyenya, lalu sistem untuk kampanyenya itu baru berjalan seperti itu. Oke, baik. Jadi ini juga artinya cukup membantu begitu ya bagi para caleg. Nah, sejauh ini Kak, mungkin dari yang sudah dilakukan atau juga yang sudah digunakan aplikasinya begitu. Nah, kalau dari Kak Panji dan juga Kak mungkin ini aplikasinya apakah ada limitnya begitu untuk digunakan, atau semua caleg nantinya kalau misalnya ada yang mendaftar banyak caleg, apakah masih tetap bisa di-handle atau seperti apa? Server masalahnya. Kalau itu kita kembali ke kemampuan server juga sih. Nah, untuk sementara kan masih ada beberapa caleg doang yang pakai sistem. Jadi kemungkinan kalau memang seluruh di wilayah Sulawesi Selatan lah umpama mau pakai kita punya sistem, ya kita pasti juga menambah server gitu biar sistemnya bisa jalan dengan lancar ketika mereka gunakan. Oke, baik. Jadi itu seperti itu. Dan juga kalau boleh tahu sampai saat ini, karena kan terkait server dan juga teknologi mungkin masih banyak yang harus dikembangkan dan tiap harinya mungkin harus di-upgrade. Sampai saat ini mungkin dari servernya sendiri apakah masih sering mengalami mungkin kalau kita bahasanya kayak lambat loading seperti itu kan, aplikasi yang baru biasanya kan ada problem-problem seperti itu, mungkin boleh dijelaskan. Kalau itu sih kita kan selalu terbuka kan untuk customer service-nya. Jadi kalau misalnya ada layanan yang tiba-tiba bermasalah, kita langsung responsif juga untuk tangani itu. Tapi bukan hanya sekedar nunggu aja, yang ada komplain ataupun misalnya keluhan, kita nggak nunggu itu gitu. Ada memang yang bertugas untuk istilahnya kalau di kami itu trennya bilang jaga lilin. Jadi servernya itu memang ada yang selalu jaga gitu. Iya gitu. Artinya standby 24 jam atau seperti apa? Ya, jaganya? bisa dibilang standby 24 jam. Oke, baik. Nah, sejauh ini ini kan aplikasi yang didukung juga yang mendukung untuk pemilu begitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sudah ada tanggapan kah terkait penemuan aplikasi ini? Untuk saat ini sih belum ada tanggapan sih atau respon gimana, karena kita buat apps-nya ini fokusnya itu ke caleg sebenarnya gitu. Adapun mungkin kalaupun KPO butuh gitu ya, ataupun Bawaslu butuh, kami siap kok untuk mendukung gitu. Kami terbuka untuk di sisi apa namanya rekapan data gitu ya terkait di suatu wilayah, apalagi ini kan kita mau menjunjung tinggi ya pemilihan yang jujur dan adil gitu. Jadi di sisi kami sendiri itu aman gitu, bisa di-share. Jadi cukup infoin aja data-data apa aja yang dibutuhin, itu kami bisa share. Tapi harus pertimbangan ke calegnya juga, gitu. Calegnya setuju atau tidak. Tapi untuk ke Bawaslu ataupun juga KPU sudah pernah memberikan informasi atau seperti apa? Belum ya? Belum. Tapi ada rencana ke depannya untuk memberikan itu, karena kan mungkin Bawaslu juga harus mengawasi aplikasi ini kan. Dalam pengawasan Bawaslu juga mungkin terkait bagaimana melihat para caleg dalam menjalankan berbagai aktivitasnya begitu menuju pemilu 2024. Terakhir kita lagi konsultasi sama mantan Bawaslu juga ya, kemarin itu. Kemarin kurang lebih kita lagi minta saran juga gimana, tapi yang kami dapat sih ada beberapa aturan yang mesti diikutin. Yang paling ditandain itu adalah di masa kampanyenya. Gitu. Jadi hindarin black campaign, karena kan di sistem kita ini kan powernya kan menyebarkan informasi ya ke dapil gitu, wilayah pilihannya. Nah jadi ada aturan-aturan juga yang sudah kita batasin di sistem gitu. Itu satu. Yang kedua, kami nggak akan open sistemnya sesuai saran dari Bawaslu juga, mantan Bawaslu juga, kalau belum masuk masa kampanyenya. Nah, jadi untuk amanin di sisi caleg, nyalek itu
dia nggak tahu gitu uangnya ini kepake sama relawannya ini tepat guna atau Iya, tidak. Nah gitu. Nah di satu sisi kita ngebantuin kalau ditanya berbayar ya pasti berbayar. Karena ada dua hal di sana. Pertama kita mau nge-training si relawannya, yang kedua kami harus siapkan sistem itu satu kali 24 jam itu harus hidup terus gitu. Jadi ada cost atau biaya yang hidup di situ. Maintenance-nya juga Iya, ini benar. ya agak ribet gitu ya. Nah, Benar, baik. benar. Meskipun mungkin berbayar, tapi kan kalau caleg pasti kan ada cost untuk campaign-nya, ada cost yang Betul. disiapkan untuk pemenangan gitu Betul, ya. Pasti ini tidak menjadi masalah lagi bagi para caleg. Baik. Nah, Intinya uang yang mereka keluarkan itu semuanya berguna. Ya. Berguna karena mereka dengan berlangganan kita punya layanan produk itu sudah siap pakai. Maksudnya siap pakai itu bukan sekadar dia baca buku panduannya, bukan. Iya. Jadi mereka tahu aplikasinya, tim kemenangannya juga tahu bagaimana input data, beres. Jadi tinggal input itu. Ada masalah tinggal kontak apa masalahnya. Nanti juga kita di situ sebagai sebagai pemilik layanan kita juga bakal dapat insight di situ. Misalnya ada keperluan data lain nih tambahan, oke kita tahu ada insight beberapa kita catat, itu bisa kita gunakan untuk pengembangan produk lebih jauh lagi gitu. Artinya worth it gitu ya, uang yang dikeluarkan dengan benefit yang didapatkan. Oke, baik. Nah, dalam mungkin dalam penemuan dan juga pembuatan sampai pada akhirnya penggunaan aplikasi si Apple ini, mungkin ada kendala yang ditemukan dari Kak Panji dan juga Kak Ahyar selama mungkin sudah hampir 2 tahunan ini mungkin, atau berapa tahun tadi dalam penemuan aplikasi ini? Kendalanya itu adalah di sisi sama tadi yang kakak sampaikan gitu ya. Jadi di kendala di server ya. Jadi tergantung sih, makanya biaya layanan itu kami sesuaikan dengan seberapa besar skopnya gitu. Apakah pemilihannya ini tingkat kota misalkan di kabupaten kah, atau provinsi kah, atau satu Indonesia kah untuk pemilihannya. Nah itu kami menyesuaikan di tingkat luas skopnya gitu. Kendala lain sih tapi itu bisa kita handle, alhamdulillah. Ada dibantu kakak Panji juga gitu ya, handling di sisi quality assurance di layanannya, sama kami upgrading terus untuk server gitu. Jadi kendalanya yang tadi itu alhamdulillah bisa ditutupin. Yang lain itu adalah di SDM-nya sih gitu ya. Jadi bagaimana melatih SDM-nya itu jalan tepat gitu. Jadi kami perlu siapin beberapa tools selain buku panduan, mesti tatap muka langsung untuk tata cara penggunaan aplikasinya. Jadi mungkin kendala di dua itu aja. Baik, dan apalagi mungkin caleg banyak yang sudah artinya bukan anak muda gitu ya. Mungkin dari anak muda, mungkin generasi Z dengan baby boomers itu memang sama-sama kita sekarang sudah pegang HP, tapi dalam penguasaan teknologi mungkin berbeda antara generasi Z dan juga. Tapi ada juga yang hebat ya. Ada juga baby boomer yang hebat, bahkan ada juga kaum milenial itu yang masih masih gaptek gitu ya. Oke, baik. Paling agak akhirnya. Tapi untuk mengatasi hal itu tadi bertemu secara tatap muka begitu ya, ada layanannya. Ada buku panduan dan lain-lain. Desainnya sudah dibuat sedemikian rupa agar istilahnya, kalau istilah kerennya nih user friendly. Oke. Kita juga kasih panduan yang betul-betul lebih gampang mereka mengerti. Baik, nah sejauh ini Kak kliennya apakah hanya di Sulsel atau di Makassar saja atau sudah ada dari daerah lain? Saat ini baru wilayah Sulsel. Yang paling jauh dari kabupaten atau kota mana? Paling jauh itu kita di Jeneponto. Jeneponto ya, oke. Itu udah ada. Baik. Tapi kedepannya apakah ada rencana untuk pengembangan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia atau seperti apa? Tergantung pesanannya masuk. Sebenarnya sih Kak, kalau dibilang pengembangan bukan pengembangan sih. Iya, tapi kan udah bisa gitu ya. Sudah ini kita siapin. Artinya kita sudah siapin. Jadi kalau ada masuk satu Indonesia pun insya Allah udah bisa handling. Oke, berarti misalnya nanti ini ya, karena pemilu 2024 masih Februari lagi mendatang, ini masih ada beberapa bulan begitu. Dan kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang dari luar daerah dan konsultasi mungkin via online juga akan kita via gitu ya. layanan Zoom ya. Iya, kita via layanan Zoom. Paling kan komunikasi di awal kan paling kontak WA biasa. Terus kalau memang mau bicara lebih lanjut ya kita paling lewat Zoom gitu. Ya, jadi yang berhalangan datang fisik gitu kita bisa jelasin by Zoom gitu. Mereka lebih tertarik lagi, ya udah langsung ketemu fisik, kita ada MOU PKS yang mesti ditandatangani baru start gitu. Tapi kalau di Zoom dan lain-lain untuk konsultasi itu gratis kok. Jadi nggak ada biaya yang mesti dibayar oleh calegnya. Jadi minimal mereka tahu dulu
apakah sistem yang kami buat ini membantu mereka atau tidak gitu. Jadi untuk konsultasi awal itu free, gratis. Baik, artinya misalnya mungkin ada caleg yang malam ini misalnya ada yang Ya. ngontak Oh, gitu, Masya dan Allah. amin ya, amin. Ada malam ini ada yang ngontak, terus mereka pengen tahu dulu nih aplikasi ini apa sih benefitnya untuk dia, kemudian bagaimana sistem cara kerjanya, workflow-nya seperti apa, itu dilayani semua dan gratis gitu ya, belum Iya, dipungut iya, biaya belum- gitu belum ya. dipungut biaya. Jadi biaya nanti akan keluar Pada begitu saat deal. disepakatin deal gitu. Ada Oke. PKS yang disepakatin. Nah, baik, dan juga saya sih berharapnya ini juga sampai ke pemerintah gitu ya, agar pemerintah mengetahui dan mungkin ada sedikit bantuan-bantuan yang akan diberikan nantinya, karena ini juga salah satu karya pemuda di Kota Makassar gitu. Baik, nah mungkin selain itu juga aplikasi si Apple ini apakah memang dikhususkan untuk caleg saja atau nanti kedepannya ada juga mungkin ingin mengembangkan untuk beberapa hal yang lain mungkin yang dalam pemilu atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau ditanya untuk yang si Apple ini, dia sebenarnya tidak hanya untuk pemilu saja gitu. Yang tadi kita bahas seperti bagian unit sistemnya di WA SDH itu untuk bantu rumah makan, misalkan ada promo usaha gitu. Jadi mereka misalkan ada promo nih di tempat usahanya dan mereka mau share gitu ke sekitar radiusnya mereka gitu. Ya, nearby gitu ya. Ya, nearby gitu. Nah, itu mereka bisa dapat by SMS gitu. Bahkan share kupon dan lain itu bisa digunain. Jadi esensinya sih kalau fiturnya itu nge-broadcast, artinya ya segala sesuatu yang bisa di-broadcastkan itu bisa masuk ke layanannya si Apple ini gitu. Oke, baik, ini berarti juga bisa digunakan untuk UMKM begitu. Ya, benar banget ya, benar banget. Dan ini kayaknya sekarang ini juga sedang tren gitu, karena sekarang endorse, kemudian ada iklan-iklan kayak di Google Ads begitu, itu kan sekarang lagi gencar-gencarnya digunakan oleh para pengusaha gitu. Ini juga mungkin menjadi salah satu solusi untuk membantu, selain tadi pemilu ternyata juga bisa untuk para usahawan. Nah, baik, tadi terkait si Apple, kemudian juga kita pengen tahu tentang WASD seperti apa. Mungkin boleh jelaskan Siap, ini siap. apa saja yang dikerjakan, apakah hanya si Apple saja atau ada hal yang lain, mungkin ada robotik siap, atau seperti apa? Oh, banyak Kak. Kalau WS Devs ini kita jadi satu macam kayak unit bisnis gitu. Jadi jasa konsultan untuk IT sebenarnya. Di kami sendiri itu teman-teman itu kurang lebih ada 15 orang. Dari awalnya 5 sampai tim inti itu sudah ada 15 orang. Ya. Kita punya produk itu ada banyak sekali. Ada yang main di lini pendidikan, kita ada sistem informasi akademik gitu. Jadi itu dipakai di beberapa kampus juga. Kemudian ada photobox, kalau kakak pernah masuk ke acara nikahan. Oke, photobox yang nikahan gitu ya. Benar, Oke. kita ada juga itu. Pernah deh satu kali dipakai Nah, acaranya Oh, Tribun juga pernah iya, sih. iya. Kita turun namanya Kotak Narsis. Itu dipegang sama kakak Panji. Gitu. Jadi kakak Panji yang bisa lebih detail jelasin itu. Kemudian ada untuk IoT juga, untuk smart home, untuk remote, lampu mati listrik dari jarak jauh dan lain-lain, itu diimplementasi di perumahan, itu kakak Panji juga yang pegang, gitu, yang handling. Kemudian kita ada juga produk undangan digital, layanan live streaming, kemudian ada juga penyewaan barang elektronik, kemudian ada juga untuk sistem informasi classroom, pembelajaran jarak jauh. Ada banyak sih, intinya kalau di WS Delps itu segala sesuatu problem cukup konsultasikan ke kami, insya Allah itu bisa kami selesaikan dalam bentuk digital. Gitu. Baik. Digital solution. Oke, Digital solution. baik, artinya serba digital gitu ya. Kayaknya tadi setelah saya dengarkan penjelasan dari kakak, kayaknya hampir semua layanan ada nih yang dalam bentuk digital dari teman-teman. Nah, mungkin sejauh ini dari beberapa aplikasi atau juga sistem yang sudah dikembangkan, yang mana nih yang jadi favorit atau paling banyak penggunanya? Paling banyak penggunanya yang di kakak Panji nih, yang Kotak Narsis, ya. Kotak Boleh Narsis Itu udah gitu ya. jadi bukan produk lagi sih sebenarnya kalau Kotak Narsis, dia sudah berupa perusahaan juga gitu. Oke. Jadi ceritanya dia anak perusahaan, di bawahnya WSD Lab. Oke, baik, itu yang digunakan di itu photobox atau di acara-acara nikahan gitu ya, atau di acara apapun yang orang pengen ada photoboxnya gitu ya? Al Event Solution. Ya, Al Event. Kalau WSD Lab kan Al Digital Solution. Kalau Oke. kita Al Event Solution. Oke, sudah bikin tagline sendiri juga ya artinya. Oke. Baik, dan ini juga artinya membantu
pemuda Makassar mungkin ada yang bergerak juga di bidang IT, kemudian membuka lapangan kerja baru juga ya bagi pemuda di Kota Makassar. Nah ini kalau WADS Lab sendiri, apakah base-nya cuma di Kota Makassar atau seperti apa? Kita ini ada 3 Kak, jadi ada di Makassar, kantor kita tuh di depan gedung UNM Parantambung, ada satu ruko di situ, kemudian ada di Tamarunang, di Goa, satu lagi itu ada di Palopo. Gitu. Jadi ada tiga unit kami yang beroperasional gitu. Jadi mungkin teman-teman ada di daerah itu bisa langsung datang atau visit ke lokasi kami. Gitu. Baik, ini kan ada di Goa dan juga di Palopo. Kita tahu kan di Goa dan di Palopo juga ada kampus gitu ya, dan banyak sekolah-sekolah yang juga unggul di sana. Apakah juga sudah ada yang menggunakan aplikasi apa tadi yang untuk sistem di pendidikan? Ya, sistemnya itu udah ada, udah cukup banyak. Jadi kita nge-handle itu kurang lebih sekarang ada 50-an kampus sih yang handle. Jadi salah satu yang dipakai itu tadi sistem informasi akademiknya. Kemudian adalah mungkin dosen ya, itu tahunya sister. Sister itu untuk pelaporan beban kinerja untuk dosennya. Kemudian penguploadan nilai-nilainya si mahasiswa itu pakai feeder namanya. Itu kami siapin juga data centernya. Kemudian juga untuk layanan email institusi, jadi kayak kan biasanya itu kayak panji@gmail.com itu kita rubah. Kalau institusi misalkan panji@karisma.ac.id gitu. Itu layanan institusi, email institusi juga udah ada kita siapin. Jadi lumayan banyak lah, alhamdulillah kampus yang udah kita bantuin. Oke, ya kayak misalnya saya juga waktu masih mahasiswa dulu ada email sendiri, email sendiri yang nggak pakai Gmail gitu kan, yang pakai ada nama kampus gitu, terus ac.id gitu. Oke, itu ternyata layanan juga yang disediakan oleh teman-teman. Oke, baik, dan ini juga mungkin selain tadi beberapa layanan yang disediakan dan juga berbagai produk yang dihasilkan gitu, apakah teman-teman juga ada membuka semacam sosialisasi kah, atau mungkin ada kelas-kelas khusus yang dibuka mungkin untuk melatih mahasiswa di bidang IT kah, atau ada kunjungan-kunjungan ke kampus begitu, karena di kampus di Makassar kan ada kampus-kampus IT juga begitu ya. Ya, Panji, mana itu? Terakhir kunjungan ke sekolah ya? Iya, sekolah. Kemarin kita ada kunjungan ke sekolah di daerah Sulbar, SMK. Sudah sampai di Sulbar ya? Oke. Sulbar. Apa itu SMK? Labuang itu. Ya, SMK Labuang. Bahkan gurunya sampai magang di kita juga itu. Oh, magang. Ya, gurunya magang. Oke. Dia lebih kayak penambahan ilmu gitu untuk ke siswa-siswa SMK. Ceritanya kayak penambahan materi ilmu apa gitu. Jadi mereka keluar dari situ bisa kemana saja gitu, atau apa saja profesi yang mereka bisa geluti gitu. Sekaligus juga untuk gurunya naik kompetensinya, gurunya nanti akan ajarkan lagi gitu ke siswa-siswanya gitu. Kita juga banyak kok terima teman-teman adik mahasiswa juga untuk magang, untuk magang di tempat ya. kita. Jadi kemarin ada SMK Telkom, ada SMK 2 Makassar, lupa ya SMK berapa. Ada beberapa sih, ini sudah cukup banyak yang ke kita, ada juga dari TKJ juga. Cuman kami kalau ditanyain untuk sosialisasi, kami aktifnya itu di sosmed Kak. Ya, jadi ada Instagramnya WASD Labs, bisa diakses. Facebook juga ada WASD Labs, itu tinggal diakses saja, langsung tinggal nanya. Kami juga udah ada PKS ke beberapa sekolah, salah satunya SMK Telkom, SMK Labuang tadi yang paling jauh di Sulbar, sama beberapa sekolah-sekolah lain lagi. Itu terkait untuk peningkatan kompetensi pendidikan. Kami aktif juga bawa materi ke kampus-kampus dan komunitas. Gitu. Jadi di kampus kami sharing terkait dengan spesialisasinya saya di bidang konsultasi dengan bisnis. Kakak Panji ini di bidang IoT robotik gitu. Jadi Kakak Panji ke kampus itu sharing tentang robotik gitu. Alhamdulillah kita udah cukup banyak membantuin beberapa kampus juga. Jadi peningkatan kompetensi, apalagi sekarang kan Panadim itu juga nuntutnya beda ya, tidak hanya berpikir di skala pendidikan gitu, tapi harus gitu, dunia industri, dunia pendidikan itu mesti match ketemu, dan alhamdulillah kita hadir di situ. Baik. Dan ini artinya juga artinya selain banyak layanan yang disediakan, juga ada peluang bagi siswa dan juga mahasiswa untuk magang misalnya. Benar. Dan memberikan ilmu begitu, dan juga setelah itu mungkin bisa direkrut juga di WASD Labs. Oke, baik. Justru malah Panji ini banyak anak magang dari kita itu
masuk Justru ke tempatnya ya, Panji. malah Oke, kita jadi untuk terus jalan gitu di ya, Kota Narsis, lanjut ya. gitu ya. Kan lumayan tuh bisa. Iya, kita sampingan. tambah uang jajan. Betul, betul. Artinya Dan kenal teknologi juga. jadi tempat part time lah buat mahasiswa yang sedang Betul. kuliah juga dan juga dapat uang jajan Panji gitu. ini lumayan, dia handle berapa orang Panji? Ya lumayan lah, sekitar ya 10 sampai 13 orang. Apakah tidak kewalahan sampai saat ini? Lumayan. Lumayan ya. Tapi semuanya sejauh ini sudah bisa terhandle dengan baik gitu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, Lumayan kondusif. oke, boleh mungkin diceritakan juga tadi terkait WASD Lab sudah diceritakan apa saja produknya, kemudian bagaimana bekerja. Mungkin penemuan awal dari WASD Lab sendiri sejarahnya seperti apa? Apakah sudah sejak lama atau teman-teman ini memang sudah bergerak di bidang IT dan tercetuslah ide ini kemudian atau seperti apa? Kalau WASD itu Yang lebih di paham dia. Sejarahnya dia yang lebih. kalau WASD sih dari kita berangkatnya dari 5 orang ya. Itu dulu sama-sama ini sih asisten dosen gitu. Tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah ingat itu tahun 2010 sih. Oke. Ya, jadi 2010 teman-teman ngumpul asisten dosen ngumpul di lab. Lalu mikir gitu, kita coba bikin tes produk. Produk pertama kami ingatinnya itu adalah game. Gitu. Semuanya itu suka main game. Mikir kita suka main game, kok main gamenya orang, ya udah kita bikin game kita sendiri. Itu jadi kalau kakak mungkin kenal kayak Subway Run atau ada yang main game lari-lari gitu, hindarin blok itu teman-teman bikin dulu, tapi mukanya itu diganti dengan mukanya teman-teman. Oke. Buat lucu-lucuan gitu ya. Jadi produk pertamanya itu terus ada gacha juga, jadi kayak semacam kayak undian gitu. Itu masuk di Play Store juga. Itu lumayan sih juga, yang udah sudah sampai 10.000 downloaders. Itu diingat pertama kalinya kami ngerilis produk gitu. Sampai pada akhirnya kepikiran bikin produk. Ada satu masalah, teman ini pergi ke acara nikahan gitu ya. Lalu foto booth pertama kali dulu kan kita ingatnya adalah fotografer ya, konvensional gitu. Nah, dia masalahnya adalah soft copy-nya dia nggak dapat gitu, satu. Yang kedua karena dia ngomong gitu, saya ini kan tampan, maunya saya share ini ke dunia gitu. Ya udah kita bikin foto box, lahirlah Kotak Narsis, di mana orang foto bisa nyetak, kemudian soft copy-nya itu tinggal ngisi aja nomor WA, email, Instagram, otomatis kekirim. Oke. Enggak, dulu pertama Twitter. Oh iya. Oh iya, Twitter ya. Based on-nya Twitter, baru ke Instagram ya. Instagram. Twitter tak sampai kena Ya suspend. betul, kena suspend juga gitu. Itu gara-gara nge-spam. Ada satu event dulu, MTGS ya, Iya, Makassar. MTGS, Makassar Toys Games Oke. Fair. Fair. Itu kurang lebih Twitter sampai ngirim surat, ini event apa, sampai nge-scan Trending global. Iya. Trending global. Waduh, saking banyak yang pakai gitu ya. Nge-spam Banget gitu. Lalu masuk ke Instagram ya? Iya, Panji? Instagram. lalu Mengikuti tren lah. terakhir ke WhatsApp. Ya, WhatsApp. Karena orang udah familiar pakai WhatsApp, ya udah berarti soft copy-nya dikirimin ke WhatsApp. Jadi kami bikin inovasinya itu berangkatnya dari masalah. Jadi kalau ada masalah, kita coba selesaikan dalam bentuk digital. Baik, kalau dulu kan kita ke nikahan orang ada foto, memang tempat foto booth gitu, tapi hasilnya kita dapat di yang udah dicetak aja gitu ya. Tapi sekarang karena orang sudah pada apa-apa di-share di sosmed gitu. Betul. Ini kan kita harus punya soft copy-nya juga gitu. Nah, kalau yang udah dicetak terus difoto lagi kan agak kurang jernih gitu gambarnya ya. Gitu baik. Bahkan sekarang kita bikin layanan itu live streaming, Kak. Jadi keluarga yang jarak jauh nggak bisa datang. Mereka itu bisa tonton keluarganya mereka itu live gitu melalui handphonenya gitu. Bedanya kita modelnya itu 360 derajat. Oke. Nah, jadi ada orang kita atau timnya Kakak Panji itu yang jalan di spot lapangannya keliling gitu. Jadi keluarga lihat jarak jauh itu bisa geser layarnya tuh ngelihat view-nya 360 derajat gitu. Jadi ketahuan nih keluarga yang mana yang datang. Iya, ini datang nggak ya di acara? Terakhir sih Panji inovasi ke drone juga ya, apakah? Yang mana? Drone yang terbang ke atas juga. Iya. Kita ada kemarin inovasi drone juga. Termasuk sebenarnya kalau untuk 360 kita juga ada bikin layanan live tour sih. Live tour sama virtual tour. Kita juga merambat itu, baik secara darat maupun udara. Jadi kayak event ya Panji ya? Iya. Jadi event itu mau dilihat dari atas juga itu udah ada, sampai dengan surveillance lokasi sebelum acaranya itu diadakan dan lain-lain, itu bisa gunain jasanya Kakak Panji juga. Gitu. Tadi yang apa namanya Kotak Narsis ya, itu self service atau ada fotografernya?
Sebenarnya sih konsepnya tuh self service, cuman kan banyak orang yang nggak terlalu paham. Iya, kan, jadi iya, tetap iya, kita iya. adain kru di situ. Jaga-jaga kalau Baik. dia nggak tahu operasional kan. Artinya dua-duanya bisa gitu ya. Benar, Oke, baik. Nah ini menarik sekali karena mungkin kebutuhan event disediakan gitu ya. Apalagi sekarang sudah berbasis digital, semuanya apa-apa pengen di-share di sosmed gitu. Baik. Betul, Nah, betul. kedepannya ini apakah dari WASD Lab sendiri, apakah ada layanan yang sedang dirancang lagi selain tadi si Apple, mungkin ada pengembangan di bidang lain mungkin yang sedang dirancang nih, atau sudah boleh dibocorkan? Kalau yang sekarang sih lagi ke ini sih Kak, ke layanan VR gitu. Jadi layanan virtual reality gitu. Oke. Jadi mungkin yang kalau Kakak pakai glass itu, kacamata gitu. Jadi orang itu nggak ketemu seperti ini, fisik ini. Kita bisa meeting di mana aja pakai layanannya VR gitu. Jadi bisa meeting dalam bentuk virtual reality. Satu, kedua itu biasanya kita lagi jalan juga ke developer perumahan. Jadi orang tanpa perlu datang ke rumahnya itu Bisa sudah tahu ngelihat. gitu, bisa ngelihat gitu, Oke. dalam bentuk virtual reality-nya. Itu sih lagi yang dikembangin sekarang. Baik. Nah, kalau di Makassar sendiri kan ada programnya pemerintah namanya Makavers. Nah, kalau itu apakah di WASD Labs juga sudah ada ke arah sana atau seperti apa? Kalau program wali kota ya, itu insya Allah connected juga karena beberapa yang kami bantu di lorong wisata kemarin, Iya. alhamdulillah itu pakai jasanya kami juga. Jadi kemarin itu untuk bikin virtual, ini Panji yang kerjaan sih, Panji yang jelasin itu. Aduh, banyak yang di-handle ternyata sama Kak Panji ya. Kalau untuk kemarin sih yang Makassar Metaverse ya ada yang beberapa kita handle. Yang kita handle itu di spill aja ya. Ya, spill aja. Nggak apa-apa Nggak ya. Biar Balik tahu ke oh Makassar ini. gini. Iya, Maju, biar Tribuners tahu oh ini Ya. ternyata teman-teman yang handle gitu. Iya. Dari Lorong Bambapuang. Mhm. Lorong Bambapuang itu yang ada bakso terkenalnya itu. Nah, Iya, iya, iya. itu kita yang handle, ambil titiknya situ. Pantai Losari seluruh dari ujung pukul ujung. Mhm. Terus CPI, Mhm. Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, ini yang paling lucu pas Bandara Sultan Hasanuddin. Orang ngelihat kita karena kan kita pakai mobil remote juga kan untuk bikin seolah-olah orang datang dari kedatangan. Itu orang lihat ini orang siapa ini? Itu kemarin di situ. Terus sama kafe apa ya? Kafe terapung itu yang di Telok, yang dulu pernah ada di Pantai Losari. Iya, iya, Ya. iya. Itu semua virtual tour ya. Iya, itu semua virtual tuh. Banyak juga ya tempat-tempat artinya yang besar gitu ya, artinya yang dihandle gitu kayak bandara tadi, dan kemudian dari CPI orang sekarang mengenal Makassar juga dengan CPI satu bagus gitu juga ya. Ada apa? Terakhir lupa, yang hutan mangrove itu loh. Oke. Yang hutan mangrove juga itu kita ambil juga. Baik, dan ini artinya banyak sekali yang dihandle juga ya oleh Ya, Kak Panji. Alhamdulillah. Panji. Baik, dan semoga kedepannya masih banyak lagi hal yang Amin. bisa dihandle dalam hal digital. Nah, ini juga ada hal yang menarik nih. Sekarang kan lagi tren juga yang namanya artificial intelligence. Oh, Nah, AI, betul kalau sekali. dari teman-teman ada juga kah Sudah. hal ini? Iya, sudah. Kita sudah implementasi itu, bahkan kami ya fokus di saya karena di bidang saya itu konsultan IT juga. Alhamdulillah di hire sama kementerian, tapi ditaruhnya di PLUT gitu. Jadi ada namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu. Saya lagi nge-training itu beberapa pelaku usaha atau UMKM itu nyusun kalimat jualan gitu. Yang sulit kan bikin kalimat tuh apa sih kalimat yang dipakai bagus untuk posting. Nah, itu kan kendalanya UMKM kita. Iya, iya, iya. Itu saya alhamdulillah sharing ke mereka, pakai AI itu kecerdasan buatan untuk bikin kalimat jualan gitu tanpa perlu mikir. Oke, kayak chat GPT gitu Nah, ya. Jadi cukup masukin aja keyword jualannya dia apa, kemudian targetnya usernya apa, nama produknya apa, nanti otomatis akan kesusun gitu jualannya apa gitu. Sampai dengan bikin gambarnya Oke. otomatis itu. Iya, Jadi iya, iya. kami sharing juga, WAS Labs juga itu sharing gimana sih cara foto produk tapi nggak perlu foto produk gitu. Jadi cukup ambil logo sama ya foto sekali lah gitu gambar produk awalnya, nanti AI akan kerjakan foto produknya otomatis gitu. Itu udah kita bantu juga sampai ke arah sana. Dan memang itu concern kita juga sih, masuk terakhir ini lagi ada pengabdiannya kami juga ke masyarakat itu terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan tapi kerjasama dengan PLUT itu ada. Insya Allah akan jalan tahun ini gitu.
Oke, baik. Semoga nanti berjalan dengan lancar Amin, gitu amin, ya. amin. Baik. Nah, mungkin terakhir Kak Ahyar dan juga Kak Panji untuk mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak, harapan yang ingin diungkapkan begitu melalui juga adanya aplikasi si Apple ini, kemudian kedepannya mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah, KPU dan Bawaslu dan seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu 2024 nantinya. Siap. Silakan. Oke, dari kami insya Allah siap support ya untuk pemilu yang akan jalan ini. Dan siapapun yang terpilih nanti itu akan memegang amanah rakyat. Semoga bisa menjalankan dengan baik. Dari sisi kami sendiri insya Allah akan supporting untuk di sisi teknologi gitu. Gimana membuat supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jujur dengan adil dan transparansi tentunya dengan bantuan teknologi gitu. Baik, Kak Panji boleh mungkin? Atau pengen buat kotak narsis sampai ke seluruh Indonesia? Kalau kotak narsis sampai seluruh Indonesia sebenarnya udah dari lama kita target. Kembali lagi dari jangkauannya gitu, masyarakat yang dapat kami langsung terima aja. Sama aja kayak siapa gitu. Kalau bisa seluruh Indonesia kita jangkau, ya kenapa tidak gitu. Bahkan kalau mau handle sampai capres pun waduh. Amin ya, amin. Karena kan di Siapres sendiri kan di awalnya tuh udah ada layanan untuk tim kemenangan untuk survei kan. Survei ini sih di bagian sini suaranya seberapa banyak sih gitu, simpatisannya berapa banyak. Nah, itu. Jadi kita insya Allah lah bisa membantu lebih baik agar bisa membuat pemilu lebih sehat lagi. Baik, saya sih berharapnya aplikasi si Apple ini membantu masyarakat sampai pada nanti hari H 14 Februari 2024 itu tidak bingung lagi buka surat suara banyak orang ini siapa yang dipilih, tapi karena sudah melihat di aplikasi si Apple gitu, oh ini sudah tahu nih caleg yang dipilih siapa, kemudian dan lain-lainnya. Baik, insya Allah itu bisa terwujud kalau kerjasama dengan KPU dan lain-lain. Kami siapin satu halaman page di mana seluruh caleg itu akan masuk lalu menjelaskan visi misi mereka. Betul. Jadi masyarakat itu bisa tahu, oh saya pilih ini karena dia punya visi ini. Gitu sih. Artinya setelah masuk di aplikasi itu kita ngeklik misalnya nama yang ini nih, informasinya sudah tersedia semua gitu ya. Jadi kita bisa melihat track recordnya seperti apa dari para caleg ini. Baik, terima kasih Kak Ahyar dan juga Kak Panji sudah berbagi kisah inspiratif lah kalau kita bisa bilang, dan juga semoga kedepannya WASD Labs bisa akan semakin sukses, kemudian semakin banyak memberikan layanan juga kepada masyarakat dan memberikan banyak kemudahan begitu, karena teknologi hadir untuk memudahkan urusan manusia gitu. Baik, terima kasih. Semoga sukses ke depannya dan tetap memberikan karya-karya terbaik bagi Kota Makassar dan bahkan ke Indonesia gitu ya. Oke. Kalau bisa ke mancanegara nantinya juga. Ya, ada kan? Sudah ada penghargaan dari ASEAN juga. Oke, baik. Ini saya tiap bertanya sudah ada terus ya. Sudah ada. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sehat-sehat selalu. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.